Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah kesempatan terakhir saya secara formal dalam konteks pembelajaran statistika untuk administrasi publik dapat berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi setelah ini, proses komunikasi yang kita lakukan akan bersifat informal dan tidak ada kaitannya dengan mata perkuliahan yang kita lakukan. Sebelum saya menyampaikan materi terkait ujian akhir semester yang harus teman-teman lakukan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya harus saya berikan penekanan kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengambil makna dan arti yang lebih jauh dari apa yang sudah kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama yang harus kita sadari adalah statistika itu hanyalah ilmu alat yang akan membantu mempermudah pembelajaran ataupun mempermudah penyelesaian masalah yang ada di bidang kajian-kajian lainnya, termasuk juga di bidang kajian teman-teman sebagai para calon ahli administrasi publik di tahun-tahun yang akan datang. Namun demikian, meskipun ini adalah ilmu alat yang akan dijadikan sebagai alat bantu kita dalam pengambilan keputusan, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dari definisi ilmu statistika ini, tapi saya harapkan teman-teman sudah belajar banyak dari apa yang kita lakukan, karena pada intinya bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu sama dengan mata-mata kuliah lainnya. Jadi proses pembelajaran itu sebenarnya tiada lain adalah proses pembentukan kebiasaan. Bagaimana kita membiasakan mengerjakan sesuatu secara terstruktur, secara ilmiah, dan akhirnya kita akan memiliki pola atau perilaku positif di dalam menyelesaikan atau menghadapi permasalahan. Ingat, di statistika kita sudah belajar ketika kita harus menyelesaikan permasalahan, dari mulai kita mendefinisikan permasalahan apa yang harus kita pecahkan, kemudian kita mengumpulkan data empiris yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada akhirnya kita melakukan analisis dari data empiris yang dimiliki, serta kemudian mengambil keputusan. Layaknya proses pembiasaan yang dilakukan, yang lebih menentukan itu biasanya adalah soft skill ataupun keahlian yang bersifat non-teknis, di mana saya harapkan teman-teman selama ini sudah belajar banyak dan sudah memahami bahwa paling tidak ada dua aspek soft skill yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman mengerjakan hal-hal yang menjadi kewajiban teman-teman, yaitu yang pertama adalah kejujuran dan sikap bekerja keras. Itu yang akan bisa diimplementasikan oleh teman-teman dimanapun teman-teman melakukan aktivitas, tidak mengenal bidang kerja apapun, tapi itu merupakan aspek ataupun dua hal penting yang biasanya akan diakui dan akan dihormati oleh orang-orang dari berbagai latar belakang etnis, latar belakang pendidikan, maupun latar belakang sosial budaya lainnya. Nah, jadi terkait hal itu, moral harus kita kedepankan ketika kita mengimplementasikan keilmuan ataupun keahlian yang menjadi bidang kajian kita. Karena dari fakta yang ada, pelanggaran ataupun sikap negatif yang dilakukan itu selalu tidak berkorelasi dengan tingkat pemahaman yang dimiliki. Jadi dengan demikian, orang pintar maupun orang yang kurang pintar itu bisa saja juga berperilaku atau melakukan tindakan yang bisa melanggar kode etik ataupun kebiasaan yang sebenarnya harus dijunjung tinggi oleh kita semua. Untuk kebersamaan kita selama satu semester ini, saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman tidak sudah membuka pikiran kita untuk belajar statistika dengan sungguh-sungguh. Saya hanya berharap dengan keterbatasan komunikasi yang kita lakukan, teman-teman akan mendapatkan pemahaman dan keilmuan yang kira-kira dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan teman-teman yang akan datang. Terkait dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan,
Dan saya yakin ke depan tentunya kita masih harus terus menggali dan menambah keilmuan khususnya statistika ini ke depan. Silakan teman-teman untuk terus melakukan proses pembelajaran dan menggali pemahaman tentang statistika dengan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Walaupun kita berakhir di satu semester ini untuk belajar secara formal sesuai dengan keharusan yang ada di struktur kurikulum, namun sebenarnya bahwa ini justru nantinya menjadi awal pembelajaran ataupun awal dari teman-teman untuk mengimplementasikan statistika yang sudah mulai teman-teman pelajari dari awal semester kemarin. Jadi sekali lagi justru teman-teman akan dipacu dan memiliki keharusan untuk menambah kemampuan dan pemahaman tersebut dengan lebih giat lagi di hari-hari yang akan datang. Karena ingat ketika nanti teman-teman sudah lulus dari prodi administrasi publik ini, teman-teman akan berkarir di luar dunia kampus sebagai seorang lulusan dari dunia kampus. Tentunya di dunia nyata justru keberartian atau manfaat dari ilmu yang kita pahami di bangku kuliah ini akan lebih besar lagi. Baik teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan profesional lain, ataupun jika teman-teman membuat perusahaan sendiri sekalipun, pasti manfaat ataupun peran keilmuan itu akan selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, agar teman-teman selalu dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik ke depan, hal yang penting lagi yang saya pesankan adalah open your mind. Jadi silahkan buka wawasan kita dan selalu berpikiran positif dari apa yang kita hadapi, sehingga pada akhirnya teman-teman akan lebih mampu untuk mengelola tugas dan kewajiban yang harus teman-teman tuntaskan tersebut. Terakhir, saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekeliruan yang terjadi selama proses perkuliahan ini. Mudah-mudahan teman-teman membukakan pintu maafnya untuk kelemahan dan kehilafan tersebut. Baik teman-teman, mari kita lihat apa yang akan menjadi tugas teman-teman sebagai proses akhir dari perkuliahan kita ini, yaitu dalam konteks ujian akhir semester ini. Teman-teman, berikut adalah materi terkait dengan ujian akhir semester kita untuk mata kuliah statistika administrasi publik. Mohon diperhatikan dengan baik-baik supaya tidak terjadi salah paham ataupun tidak menangkap sebagaimana yang diinginkan. Ini adalah mata kuliah dengan kode G10A307 dengan beban SKS sebesar 3 SKS. Sifat ujian take home test, teman-teman silahkan dikerjakan secara maksimal dan teman-teman dapat mencari referensi seluas-luasnya. Pada bagian pertama, setelah teman-teman mengisi biodata atau identitas dari mulai nama, NPM, prodi, dan seterusnya, pertama sekali tolong ditulis ulang kalimat pernyataan berikut. Saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa saya akan mengerjakan tugas sebagai proses ujian akhir semester ini dengan penuh kejujuran dan mandiri, sehingga secara moral semua yang dihasilkan adalah merupakan gambaran atas kemampuan dan pemahaman saya sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah diupayakan selama 1 semester saya mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah statistika administrasi publik ini. Setelah teman-teman menulis kalimat tersebut, bubuhkan nama dan tanda tangan di bawahnya. Untuk materi UAS-nya adalah bagian 1. 1. Pikirkan sebuah permasalahan terkait kajian administrasi publik yang paling menarik untuk saudara. Jadi saudara bebas mengambil dari topik-topik yang sudah dibahas di mata perkuliahan lain yang merupakan inti dari kajian administrasi publik. Yang kedua, susun sebuah dugaan yang ingin saudara buktikan kebenarannya dalam permasalahan yang sudah dimiliki pada poin 1 sebelumnya. Set data empiris yang dipergunakan dalam analisis secara statistis dapat mempergunakan set data yang selama ini saudara miliki, atau juga set data baru yang lebih sesuai dengan tahapan analisis statistis yang akan dilakukan.
4. Susunlah laporan hasil analisis yang telah dilakukan secara komprehensif dalam uraian yang menarik, tidak secara kaku berupa tahapan analisis. Jika diperlukan, silakan ditambahkan tampilan grafis sehingga uraian laporan lebih menarik untuk dibaca. Kalaupun saudara ingin menunjukkan tahapan analisis yang dilakukan sebagai bukti pemahaman saudara dalam proses analisis statistik tersebut, silakan disertakan di bagian akhir sebagai lampiran saja. Jadi untuk bagian 1 ini, saudara bebas untuk memilih topik apa yang akan dijadikan sebagai kajian dari sisi keilmuan administrasi publiknya. Juga saudara bebas untuk mempergunakan set data yang saudara anggap paling sesuai dengan proses yang akan saudara lakukan. Bagian 2, lakukan analisis statistis pada video yang telah saudara buat secara berkelompok dari sisi respon dan penilaian yang telah diberikan oleh pihak yang telah menonton video tersebut. Analisis dapat didasarkan kepada jumlah viewer, jumlah like, dan komentar yang mereka berikan setelah saudara klasifikasikan menurut pengelompokan tertentu. Jadi komentar yang ada, saudara pilih kata kuncinya apa, kemudian komentar-komentar yang mirip ataupun yang homogen saudara kelompokkan sehingga analisis yang dilakukan akan lebih mudah. Video yang boleh dijadikan sebagai sumber analisis adalah video yang memiliki jumlah komentar di atas 50 buah. Jika video saudara tidak sebanyak itu komentarnya, silakan analisis video kelompok lain yang jumlah komentarnya memenuhi syarat tersebut. Analisis yang saudara lakukan harus dikaitkan dengan target dan topik dari penyusunan video tersebut. Jadi itu saja teman-teman, silakan teman-teman untuk mengerjakannya dan selamat bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dan catatan untuk pengumpulannya adalah yang pertama, soft copy dari hasil pengerjaan saudara diharapkan diupload selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2021 pada shared drive yang saudara pergunakan selama ini. Kemudian pengumpulan file hard copy hasil yang telah saudara lakukan, saudara dapat koordinasikan dengan ketua kelas masing-masing. Untuk pertanyaan terkait materi UAS ini dapat saudara ajukan di kolom komentar di link video ini. Silakan nanti akan saya jawab dan semua teman-teman bisa mengetahui apa yang dipertanyakan. Teman-teman, sebagai kata akhir, setelah teman-teman mengetahui materi yang harus dikerjakan sebagai materi UAS, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya selama 1 semester ini. Terima kasih teman-teman sudah menjadi teman terbaik saya dalam upaya saya untuk lebih memahami dan memperdalam materi tentang statistika, khususnya dalam konteks statistika untuk administrasi publik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 semester ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan yang lebih penting lagi dapat membantu mempermudah kita dalam proses ataupun dalam penyelesaian permasalahan yang kita hadapi ke depan. Mudah-mudahan semua itu menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.